Halo guys, balik lagi dengan saya Irul di Flex Gadget Channel. Setelah kemarin udah pernah bagiin pengalaman pakai iPhone 7, kali ini saya mau bagiin pengalaman pakai seri penerusnya nih. Yang waktu awal rilis resmi di Indonesia 4 tahun yang lalu dijual di harga 12 jutaan. Namun untuk harga di marketplace online saat ini udah turun banget sampai cuma 3 jutaan aja nih, yaitu Apple iPhone 8. Apakah HP Apple yang satu ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Setelah pakai HP ini selama beberapa hari, akhirnya saya tahu nih jawabannya. Makanya tonton video kali ini sampai habis ya. Desain dari iPhone 8 ini memang terasa kompak dan nyaman digunakan dengan satu tangan saja. Berbahan material kaca dengan frame aluminium yang solid dan kokoh, yang membuat HP ini terasa sangat premium. Generasi ke-8 dari iPhone ini memang masih seperti generasi sebelumnya, yang desainnya masih memiliki dagu dan dahi yang cukup tebal. Tapi kelebihannya di bagian dagunya ini tetap memberikan sensor sidik jari atau Touch ID yang responnya cukup cepat dan akurat. Layar iPhone 8 ini hanya sebesar 4,7 inch, Retina IPS LCD yang resolusi layarnya 750 x 1334 pixel, tapi kualitas layarnya sangat terasa tajam. Apalagi terdapat fitur True Tone yang bisa menyesuaikan kondisi layar sesuai dengan kondisi cahaya sekitarnya. Cuma untuk iPhone 8 yang saya tes ini entah kenapa fitur True Tone-nya hilang nih. Bisa karena LCD yang udah pernah diganti atau memang bug dari versi iOS-nya ya. Kualitas suara speaker stereonya juga mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Suara bass-nya terasa dan treble-nya juga dinamis. Overall di bagian desain dan displaynya ini, Apple iPhone 8 ini masih enak banget untuk dipakai di tahun 2021 ini. Namun kalau yang butuh HP yang layarnya lebih dari 5 inch, jelas yang versi Plus lah yang lebih pas untuk kalian miliki. Setelah bagian desainnya yang masih oke, sekarang kita bahas bagian performanya. Apple iPhone 8 ini ditenagai chipset dari Apple A11 Fusion yang berfabrikasi 10 nanometer dengan prosesor hexa-core yang dipadukan dengan Apple GPU yang menggunakan 3-core grafik. Untuk varian yang saya pakai ini tuh yang pakai internal 64 GB, yang cuma pakai RAM 2 GB. Oh iya, untuk versi OS-nya sudah di-upgrade ke versi terbaru yaitu versi 14. Dan performanya untuk kebutuhan saat ini saya rasa masih tergolong cukup mumpuni. Saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 masih tembus mencapai skor 160 ribuan. Yang jelas performanya kalau untuk daily use seperti browsing atau sekedar chatting sih jelas masih mumpuni banget. Tapi gimana nih performanya kalau jalanin game SD? Karena penasaran langsung saya tes juga deh mainin 2 game berat yang populer untuk saat ini. Game yang pertama adalah PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan saat saya tes menggunakan settingan Smooth Extreme, gameplaynya ternyata masih terasa smooth dan minim sekali terjadi frame drop. Walaupun terasa frame drop saat bertemu player asli, namun masih sangat playable. Touchscreen-nya juga responsif dan gironya juga tidak terasa delay. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 20%. Game yang kedua saya bermain game Genshin Impact. Settingan defaultnya ternyata cuma lowest atau hanya terendahnya saja nih. Tapi gameplaynya ternyata cukup playable walau frame drop tetap sering terasa ketika bertarung melawan monster dan saat menampilkan animasi skill tiap karakternya. Dan juga untuk suhu panas HP bikin nggak betah mainin game ini lama-lama, karena terasa makin panas jika dimainkan dalam waktu yang lama. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 27%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 9% saja. Tapi menggunakan koneksi Wi-Fi loh ya. Lanjut kita bahas bagian kameranya nih. Kamera utama iPhone 8 ini bersensor 12 megapiksel yang berapertur f1.8 yang memiliki fitur face detection autofocus dan juga optical image stabilizer yang tentunya akan membuat hasil jepretan lebih optimal dan rekaman video jadi lebih smooth. Sedangkan untuk kamera depannya membenamkan sensor sebesar 7 megapiksel yang berapertur f2.2 yang support face detection dan HDR. Meski hanya memakai satu kamera utama saja, tapi saya akui kualitas foto dan video dari iPhone 8 ini jelas masih oke banget untuk kebutuhan saat ini. Warnanya terasa vibrant, dynamic range-nya luas, dan hasil foto bokehnya juga natural. Minusnya sih memang cuma di kondisi cahaya yang rendah atau malam hari, karena hasilnya jadi kurang maksimal dan memang belum ada fitur mode malamnya ya. Dan untuk perekaman videonya juga terasa smooth dan stabil. Pokoknya kalau cuma untuk share video story di WA atau Instagram jelas masih terasa smooth. Buat yang penasaran, berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya.
Lalu apakah HP ini masih worth untuk dipakai sebagai daily driver saat ini? Jawabannya sih masih sama kayak seri sebelumnya. Jika dipakai untuk harian, iPhone 8 ini memang terasa smooth dan gak ada tuh lag atau gangguan pada saat scrolling-scrolling sosmed atau browsing. Tapi kalau untuk nonton film dari Netflix atau YouTubean, HP ini kurang pas karena layarnya yang kecil dan baterainya juga bakal terasa boros. Apalagi jika kamu sering pakai fitur kameranya. Jelas harus siap sedia powerbank jika memang sering keluar ke lapangan atau aktivitas di luar rumah. Apple iPhone 8 ini hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 1821 mAh yang mendukung pengisian cepat 15 watt dan juga sudah support pengisian tanpa kabel alias wireless charge. Dan baterai health dari iPhone 8 yang saya review ini adalah 83%. Jadi ketahanan baterai dari tiap iPhone akan berbeda sesuai dengan sisa baterai health-nya ya. Kalau dapat yang di atas 80% sih mungkin masih wajar borosnya. Tapi kalau di bawah itu tentunya bakal terasa lebih boros lagi. Kesimpulannya, Apple iPhone 8 ini menurut saya masih cukup enak jika dipakai di tahun 2021 ini. Syaratnya sih kondisi baterai health-nya masih di atas 80% dan masih bawaan alias belum pernah diganti. Kalau pernah diganti tapi pakai yang original dari Apple-nya mungkin masih termasuk oke. Tapi kalau yang bukan yang original spare part dari Apple, pastinya bakal terasa berbeda dan kurang recommended. Pokoknya kalau kalian gak betah sama HP yang baterainya terasa boros dan harus dikit-dikit ngecharge, jelas HP ini tidak cocok buat kalian miliki. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.